Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Syasyabila dengan NIM 211011573 akan mempresentasikan penugasan mata kuliah Ekonomi Pembangunan kelas C dengan tema Design Work and Economic Growth dengan judul Dinamika Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia setelah Pandemi COVID-19. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai kemajuan. Guna menuju kemajuan, diperlukan peluang kerja sehingga akan tercipta pemerataan. Bukan sekedar jumlah, tapi kualitas, menjamin pekerja untuk mengembangkan diri, menjamin hak asasi manusia, dan sejahtera. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan keadaan ekonomi dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berkembang apabila pendapatan per kapita meningkat dan sumber daya alam dikelola secara efisien. Lalu, landasan teori apa yang digunakan? Menurut hukum Okun atau Okun Law, Marhoji dan Nur Hasanah tahun 2019, bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. UUD 1945 pasal 27 ayat 2 di mana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal 28D ayat 2 di mana setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan dan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu, indikator pekerjaan layak di Indonesia. Yang pertama ada kesempatan kerja. Setiap orang pada usia kerja yang memutuskan untuk mencari pekerjaan harus mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa kecuali. Kedua, pendapatan yang setara dan pekerjaan produktif. Pekerjaan yang produktif berhubungan dengan kontribusi atau nilai yang diberikan oleh pekerja terhadap bidang pekerjaannya. Kontribusi tersebut tentunya harus diberikan imbalan yang setimpal, yaitu pendapatan yang cukup. Ketiga, jam kerja yang layak. Di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 1, batasan jam kerja normal yaitu 40 jam dalam seminggu. Jika lebih dari 40 jam per minggu, maka pekerja berhak atas uang lembur. Nomor 4, pekerjaan yang harus dihapuskan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan anak dan pekerjaan paksa. Kedua pekerjaan tersebut bermakna merendahkan manusia dan memaksa serta berbahaya. 5. Stabilitas dan jaminan kerja. Dalam unsur stabilitas dan keamanan pekerjaan, mengacu pada dua hal, yaitu durasi atau lamanya kontrak kerja, serta kemungkinan pekerja untuk diberhentikan sewaktu-waktu dari pekerjaannya, dan periode lamanya pekerjaan tersebut, kemungkinan pekerja untuk diberhentikan sewaktu-waktu dari pekerjaannya, dan periode lamanya pekerja tersebut bekerja pada pekerjaannya saat ini. 6. Kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan. Diskriminasi dalam hal penerimaan upah dan alokasi masih sering terjadi. Pekerja harus menerima upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Nomor 7 ada jaminan sosial. Organisasi Buruh Dunia atau ILO mengungkapkan bahwa 20% pekerja yang memiliki akses terhadap jaminan sosial. Menurut data BPS 2021, pekerja yang bekerja demi meningkatkan ekonominya secara tidak langsung mengangkat perekonomian negara juga. 8. Representasi pekerja dan pengusaha. Partisipasi pekerja dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi langsung artinya pekerja berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan dan penghidupan mereka. Sedangkan tidak langsung, para pekerja ini diwakilkan oleh para serikat buruh.
Lalu selanjutnya, indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata orang per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi kualitas hidup penduduk. Kedua, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 144,01 jiwa pada Februari 2002. Jumlah tersebut telah mencapai 69,6% dari total penduduk usia kerja yang berjumlah 208,54 juta jiwa. Menurut definisi BPS, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau dan lebih. Nomor 3, berkurangnya tingkat kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi sebesar 7,50% pada tahun 2001, sementara itu, angka penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan menjadi 12,29% pada tahun 2021. Ini adalah data pertumbuhan ekonomi beberapa lapangan usaha yang didominasi oleh sektor transportasi dan pergudangan, dan paling kecil didominasi oleh pertanian dan kehutanan dan perikanan. Data ini berdasarkan pada triwulan kedua 2001, triwulan pertama 2002, hingga triwulan kedua 2022. Distribusi PDB menurut lapangan usaha persen. Sementara untuk PDB menurut lapangan usahanya pada triwulan 2 paling besar ditempati oleh industri pengolahan 17,84% dan paling kecil yaitu pengadaan pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,6%. Kesimpulan yang dapat diambil, pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan adalah permasalahan setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh tenaga kerja yang baik merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Terdapat banyak faktor yang mendorong dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Diperlukan usaha untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber daya di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dan dalam bertutur kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.